Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi manna alaina bibadlihil amin. Izmana alaina bimuhammadin abdalil halqi bahadana ila dinil haqqi wassiratil mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وحليله الذي حص بالألوك العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين بالعزل الجزيم. أما بعد أيها الإخوة المسلمون ittaqullah al-azim wasta'inu wa ila yawmin la yanfa'u fihi malu wa la banun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini saya berwasiat kepada jemaah Jumat sekalian, utamanya kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus berupaya menambah ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan penuh kesadaran, kesabaran dan keikhlasan hati serta mensyukuri nikmat yang dan karunia-Nya, semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia hidup baik di dunia terutama di akhirat kelak. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, menyembah kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa ma halaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ibadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas pokok dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ibadah dalam arti yang luas, baik yang berdimensi ibadah mahda maupun ibadah sosial yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat secara tulus, ikhlas demi mengabdi kepada Allah dengan penuh kecintaan dan mengharap ridhonya. Bentuk-bentuk ibadah di dalam Islam itu bermacam-macam. Ada ibadah yang bersifat harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan, dan ada pula bentuk ibadah yang wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ibadah yang bersifat harian seperti salat wajib 5 waktu, sedangkan yang bersifat mingguan misalnya salat Jumat sebagaimana yang kita lakukan bersama saat ini. Yang bersifat bulanan ataupun tahunan misalnya puasa di bulan Ramadan, salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Adapun ibadah yang wajib
sekali dalam seumur hidup adalah ibadah haji bagi orang yang mampu. Selain daripada itu, masih banyak bentuk-bentuk ibadah lain yang sifatnya tidak terikat oleh waktu. Seperti hal misalnya berzikir, beriktikaf, membaca Al-Quran, beramal saleh, berbuat baik dan lain-lain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu mengandung makna merendahkan diri secara khusyuk dan khudu' dan merunduk dengan penuh kecintaan yang mendalam kepadanya. Karena esensi cinta itu sesungguhnya adalah pengabdian dan pengorbanan secara tulus dan ikhlas. Kedalam dan kesempurnaan cinta itu hanya patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kecintaan kepada yang selain Allah harus diletakkan dan diposisikan di bawah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana yang diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugian, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan yang dilakukan manusia, yang baik maupun yang buruk, tidak menimbulkan pengaruh dan akibat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semua itu akan kembali dan diperhitungkan buat manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihati falinnafsihi wa man asya'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallami lil abid." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hambanya. Pada dasarnya semua bentuk pengabdian dan peribadatan yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan diri sendiri sama sekali. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pandangan secara luas dan dalam tentang ibadah. Ia menyatakan bahwa arti ibadah menurut bahasa adalah sikap taat dan tunduk secara maksimal. Sedangkan dalam ibadah terdapat suatu unsur yang sangat penting dan dominan, yaitu unsur cinta secara fitri dan pengabdian yang tulus ikhlas lahir batin. Ia berpandangan berikut ini: ismu jami'u likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahirati wal batinah. Artinya, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Pada hakikatnya, setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam untuk keperluan hidupnya dan usaha yang dikerjakannya untuk kepentingan keluarganya dapat bernilai ibadah.
Begitu pula perwujudan sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, manakala semua itu diniatkan untuk mengabdi dan mencari keridhaan Allah. Para pegawai, karyawan, buruh, petani, pedagang, para pengusaha dan para pelajar dapat menjadikan pekerjaan dan segala aktivitasnya itu bernilai sebagai ibadah apabila didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar setiap aktivitas kehidupan kita dapat bernilai ibadah, perhatikanlah hal-hal berikut ini. Pertama, menata niat dengan benar. Setiap aktivitas yang kita lakukan harus disertai dengan niat yang benar dan tulus ikhlas, yaitu niat yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makan dan minum. Agar bernilai ibadah, maka harus disertai niat bahwa dengan makan dan minum itu agar dirinya sehat dan kuat sehingga dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja yang halal dapat bernilai ibadah bila dilakukan karena Allah, untuk mencari nafkah buat istri, anak dan keluarga sehingga mampu bertahan hidup untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, aktivitas dan usaha yang dilakukan itu bukan termasuk yang dilarang oleh Allah, seperti perdagangan, prostitusi, melakukan transaksi riba dan hal-hal lainnya yang dilarang dalam Islam. Bekerja dan beraktivitas pada hal-hal yang dilarang dalam agama tersebut bukan termasuk ibadah, walaupun niatnya untuk mencari nafkah buat anak, buat istri, untuk beramal dan bersedekah dari hasil karyanya itu, tetapi semua itu merupakan kemaksiatan dan kedurhakaan serta kekejian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan besar dosanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, setiap pekerjaan dan usaha yang dijalani itu hendaklah dilakukan dengan tetap mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengharap rahmat-Nya. Jangan sampai semua itu justru membuatnya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Keempat, setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan syariat Islam, tidak berlaku zalim, tidak disertai tipu menipu, tidak berdusta, tidak berkhianat, tidak merampas hak-hak orang lain dan lain sebagainya. Kelima, setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan hendaklah dilaksanakan dengan baik, sungguh-sungguh, dengan tetap menjaga akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyudu fitnah." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai seseorang di antara kamu yang ketiga mengerjakan sesuatu perkara dilakukan dengan tekun dan teliti. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya jelaslah bagi kita bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut, maka amal perbuatan tersebut bermakna dan bernilai ibadah. Dengan begitu, kita telah memenuhi panggilan Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk mengabdi
dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita, sehingga kita mampu menjalani dan mengisi sisa kehidupan ini dengan penuh ketaatan dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus ikhlas, sehingga kita mendapat bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin wa kulli rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.